Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Lukas, NIM F 2018-01086. Saya dari kelas B2 Farmasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hubungan struktur aktivitas kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama aktivitas biologis senyawa seri homolog, yang kedua prinsip Ferguson, dan yang ketiga ionisasi, pembentukan kelat, potensial redox, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa semi-homolog yaitu yang pertama N-alkohol, yang kedua ester asam para aminobenzoat atau anestesi setempat, dan yang ketiga alkil 4,4 stilbenediol atau hormon estrogen. Pada beberapa seri homolog, intensitas aktivitas biologis tergantung pada jumlah atom C-nya. Makin panjang rantai samping atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Terjadi perubahan fisik secara kenaikan titik didih, berkurang kelarutan dalam air, meningkat koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Diikuti dengan tingkatan aktivitas biologis sampai terjadi aktivitas maksimal. Prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik, yaitu untuk mencapai aktivitas sama, anggota seri homolog yang lebih tinggi memerlukan kadar lebih rendah sesuai persamaan deret ukur. Perubahan sifat fisik suatu seri homolog seperti tekanan uap, kelarutan dalam air, tegangan permukaan, dan distribusi dalam pelarut yang saling tidak campur juga sesuai dengan deret ukur. Model kerja obat senyawa berstruktur tidak spesifik dan senyawa berstruktur spesifik yaitu yang pertama, senyawa berstruktur tidak spesifik, yang kedua struktur kimia bervariasi, yang ketiga tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, yang keempat aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Yang pertama, ionisasi dan aktivitas biologis yang merupakan berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi O dan R. Untuk menimbulkan aktivitas biologis pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Yang pertama, obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi yaitu sebagian bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Yang kedua, obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion, senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Yang pertama, kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Contoh gugus yang dapat membentuk kelat yaitu gugus amin primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin, tersubstitusi, dan lainnya. Yang kedua, ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti N, S, O. Struktur cincin yang umum terdapat dan cukup stabil adalah cincin dengan jumlah 5 dan 6. Contoh kelat dalam sistem biologis yaitu kelat yang mengandung logam Cu, yang kedua kelat yang mengandung logam Mg, dan yang ketiga kelat yang mengandung logam Mn. Sedangkan contoh ligan dalam sistem biologis yaitu yang pertama asam amino, yang kedua vitamin, yang ketiga basa purin, dan yang keempat asam trikarboksilat. Beberapa kelat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu yaitu yang pertama cisplatin. Contoh cisplatin
ligan reaktif dan karboplatin. Yang kedua, kompleks tembaga, contohnya kupralen, alkuprin, dan dikuprin. Potensial redoks dan aktivitas biologis. Potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nernst. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari suatu atom ke atom molekul yang lain. Pengaruh potensial redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi dan faktor sterik sangat kecil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.